Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrani Dwi Cicayaningrum dari kelas 64105 dengan NIM 6423508. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank. Bank merupakan salah satu lembaga yang sangat penting, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di dunia. Menurut KBBI, arti kata bank adalah sebuah badan usaha di bidang keuangan yang memberikan pelayanan, penarikan, dan pengeluaran uang, termasuk kredit dan peredaran uang. Sudah sejak lama, bank menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jenis bank yang muncul pun telah berkembang. Ada bank konvensional dan bank syariah. Bank pertama kali muncul pada tahun 1397 bernama Banca Monte dei Paschi, yang dari namanya saja sudah terlihat bank tersebut berada di Italia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Sejarah Bank Dunia sudah dimulai sejak abad ke-18 sebelum Masehi, tapi bentuknya saat itu bukan sebuah bangunan kantor, tapi berupa rumah ibadah. Aset yang disimpan dalam bangunan itu adalah emas. Rumah ibadah dipilih sebagai tempat penyimpanan emas karena kemungkinan untuk dicuri sangat kecil. Saat itu memang rumah ibadah dianggap tempat yang paling aman. Pada masa Hammurabi di Babilonia, telah dibuat catatan pinjaman oleh para pendeta. Dokumen tersebut kemudian menjadi cikal bakal bank menjadi tempat penyimpanan barang berharga dan pertukaran barang. Mari kita lihat sejarah bank dari abad ke abad. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, pada masa ini aktivitas perbankan mengalami perkembangan, terutama di kawasan Yunani. Para pengusaha banyak menyimpan aset di rumah ibadah serta melakukan transaksi keuangan di dalamnya. Perbankan melayani pinjaman, simpanan, penukaran, serta layanan penguji keaslian uang atau koin sebagai alat tukar. Para pemberi pinjaman akan memberikan catatan dan jasa dalam pengiriman koin yang telah lolos uji dalam jumlah besar. Langkah ini menginspirasi kerajaan Roma dan mulai mengatur kegiatan perbankan secara menyeluruh. Praktek perbankan pun terus mengalami perkembangan. Namun, kegiatan perbankan di Roma terhenti saat kerajaan tersebut kalah dalam peperangan. Para pengusaha melarang kegiatan penarikan bunga di gereja Katolik. Lalu pada abad ke-12 sampai ke-14 sebelum Masehi. Pada masa ini, banyak orang Italia yang memiliki harta. Para perbankir di negara tersebut memberikan pelayanan pinjaman serta mempelajari debit dan kredit. Tahun 1971, bank pertama di Eropa pada masa tersebut adalah Bank Valencia. Disusul bank selanjutnya yang muncul tahun 1320, yakni Bank of Barcelona dan Bank of Genoa. Di abad ke-14 sebelum Masehi ini, terdapat keluarga bersaudara kaya di kota Florence, Italia yang memberikan layanan penerimaan uang dan menyalurkannya kepada rentenir. Mereka memberikan fasilitas alat tukar kertas atau sejenis cek. Hal ini mendorong berdirinya cabang jasa keuangan bahkan sampai di luar Italia. Lalu pada abad ke-15 sampai dengan 16 Masehi. Pada Masehi ini, keluarga Medici mendirikan Medici Bank dan menjadi dinasti perbankan terbesar di Eropa. Inilah yang kemudian menjadi bank pertama di dunia. Lalu pada abad ke-15 sampai dengan 16 Masehi. Pada masa ini, keluarga Medici mendirikan Medici Bank dan menjadi dinasti perbankan terbesar di Eropa. Inilah yang kemudian menjadi bank pertama di dunia. Meski mengalami penurunan karena dunia politik, tetapi keluarga ini sukses bernegosiasi dengan para bankir sehingga mendapatkan bunga sampai dengan 45% per tahun. Lalu abad ke-15 Masehi, atas inisiatif pemerintah setempat, Piazza Bank dibuka di Firenze, Italia pada tahun 1587, bertujuan untuk menciptakan alat pembayaran bukti kertas, surat berharga, serta kegiatan transaksi lainnya yang tidak menggunakan koin yaitu cek. Di masa ini, beberapa lembaga bank menawarkan metode pembayaran lain, yakni wesel dan promes. Lalu pada abad ke-17 sampai dengan 18 Masehi, di masa ini sudah dimulai permunculan bank nasional. Bank di Firenze tidak hanya digunakan sebagai tempat deposito atau penerbitan cek, tapi juga menjadi pengelola keuangan negara. Bank pemerintahan terus bermunculan berkembang di sejumlah negara lainnya seperti Bank of Sweden 1664
seperti Bank of Sweden 1668 dan Bank of England 1694. Abad ke-19 sampai dengan ke-20 Masehi, bank pemerintahan mengalami perkembangan dan mendesak para bankir perorangan untuk dapat bergabung dan bekerja sama membentuk bank besar. Di masa ini juga dikembangkan sejumlah fasilitas keuangan khusus di bidang lainnya seperti pertanian dan industri. Hal inilah yang menginisiasi munculnya bank koperasi. Di tahun 1920, konferensi di Brussel yang didukung Liga Bangsa-Bangsa atau LBB berpendapat setiap negara harus memiliki bank sentral dan menggunakan uang kertas sebagai sistem mata uang agar menghemat pemakaian emas. Lalu, ada sejarah bank di Indonesia. Lembaga perkembangan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak lepas dari Hindia Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan di Bank Van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan FOC di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, di Bank Van Lening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya pada tanggal 1 September 1752 didirikan De Bank Koren en Bank Van Lening. Namun, De Bank Koren en Bank Van Lening juga tidak berhasil beroperasi dengan baik yang berakhir dengan kebangkrutan. Pada akhir abad ke-18, VOC di Indonesia diambil oleh pemerintahan Kerajaan Belanda Hindia Timur jatuh ke tangan Inggris setelah masa pemerintahan Herman William Daendels and Janssen. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah De Javase Bank. De Javase Bank didirikan pada tahun 1828. Menjelang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda melikuidasi 3 bank Jepang yang beroperasi pada saat itu. Namun, Yaria Jepang menguasai Asia Afrika dan bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina dilikuidasi oleh pihak Jepang. Pada saat itu, Jepang hanya ingin mengendalikan seluruh keuangan pada satu bank. Bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, bank yang dioperasikan oleh Putra Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, De Javase Bank mulai beroperasi dan berfungsi sebagai bank sentral. Meskipun pada saat itu De Javase Bank masih menjadi badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya masih dimiliki oleh tangan asing. Akhirnya, lalu pada tahun 1951, De Javase Bank dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sejak Indonesia merdeka dan sekutu berhasil mengalahkan Jepang, akhirnya bank-bank Belanda dan bank-bank asing beroperasi. De Javase Bank masih beroperasi sebagai bank sentral dengan berkedudukan sebagai badan usaha swasta. Akhirnya, pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Nah, pada tahun 1953 saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Selanjutnya, pemerintahan juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi bank konvensional sama seperti pendahuluannya, yaitu De Javase Bank. Lalu pada tahun 1968, undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia diterbitkan oleh pemerintah dan berisi aturan tentang tugas dan kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya juga bertujuan sebagai pembeda dengan bank-bank komersial lainnya. Selain itu, tugas lain dari Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Memasuki era baru pada tahun 1999, wewenang dan tugas utama baru Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian, pemerintah melakukan amandemen dengan menerbitkan Perpu pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 terkait perubahan
Kedua, atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai solusi untuk memelihara stabilitas sistem keuangan negara. Fungsi dari amandemen Undang-Undang tentang Bank Indonesia adalah meningkatkan daya tahan perbankan nasional saat terjadi krisis global dengan cara memanfaatkan fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia melalui peningkatan akses perbankan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.